Halo teman-teman, apakah kalian tahu kalau sekarang mendaftar dan menghapus NBWP dapat dilakukan secara online? Ya. Ya, dengan menggunakan aplikasi Cortex, semua akan lebih mudah dan lebih cepat. Berikut tutorialnya. Pertama, buka portal cortexdjp.pajak.go.id. Klik daftar di sini pada bagian bawah untuk mendaftar. Kemudian diarahkan akan mendaftar sebagai perorangan, instansi pemerintah atau badan. Kali ini kita akan memilih untuk mendaftar sebagai wajib pajak instansi pemerintah. Kedua, pilih kategori instansi pemerintah yang sesuai. Beberapa instansi yang dapat dipilih, diantaranya 1. Instansi pemerintah pusat, yang dapat diwakilkan oleh kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat. 2. Instansi pemerintah daerah, yang dapat diwakilkan oleh kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. 3. Lembaga pemerintah desa, yang diwakilkan oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Untuk video kali ini kita akan memilih kategori instansi pemerintah pusat. Langkah pertama terkait pengisian kuasa wajib pajak. Jika pengisian dilakukan oleh wakil kuasa wajib pajak, pastikan kuasa wajib pajak sudah terdaftar di SIKOP atau Sistem Informasi Konsultan Pajak dan telah mendaftarkan dirinya sebagai pihak yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak melalui menu status update. Jika permohonan diajukan oleh kuasa wajib pajak, maka klik centang. Lalu isikan NIK kuasa WP instansi pemerintah, maka nama kuasa WP instansi pemerintah akan otomatis terisi, kemudian tekan Next. Langkah selanjutnya, diminta untuk mengisikan data identitas WP instansi pemerintah. Isikan kode satuan kinerja atau kode wilayah desa, maka nama WP akan muncul secara otomatis. Pada tahap selanjutnya diminta untuk mengisikan data kontak WP secara detail untuk proses verifikasi kontak WP, untuk memastikan kebenaran alamat email dan kontak handphone WP. Isikan surel atau email, kemudian input kode verifikasi yang telah dikirimkan pada surel atau email, lalu klik verifikasi. Berikutnya isikan nomor telepon seluler dan input kode verifikasi yang dikirimkan via nomor yang telah diisikan, lalu klik verifikasi. Setelah itu isi nomor telepon dan faksimail jika ada, dan klik Next. Selanjutnya diminta untuk mengisikan data penanggung jawab WP instansi pemerintah, klik tanda tambah untuk menambahkan data penanggung jawab instansi pemerintah, hal-hal yang perlu diisi diantaranya. 1. Jabatan. 2. Kebangsaan. 3. Negara asal. 4. NIK. 5. Nama. 6. Nomor paspor. 7. Surel email. 8. Nomor telepon seluler. Setelah data dilengkapi, kemudian klik Save untuk menyimpan data. Untuk menambahkan data pengurus lainnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sama. Tahap selanjutnya diminta untuk mengisikan data klasifikasi lapangan usaha. Tambahan kode lapangan usaha dapat lebih dari satu klasifikasi usaha sesuai kegiatan usaha WP. Klasifikasi lapangan usaha utama adalah klasifikasi lapangan usaha yang paling dominan bagi WP. Cari kode klasifikasi lapangan usaha yang sesuai pada kolom pencarian, kemudian klik Next untuk langkah berikutnya. Selanjutnya diminta untuk mengisikan data alamat WP instansi pemerintah yang lengkap mulai dari jalan, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga kode pos. Klik Mark Address untuk menandai tempat kedudukan berdasarkan data geometrik. Peta lokasi akan muncul berdasarkan alamat yang telah diisi. Sesuaikan titik lokasi dengan menggeser titik lokasi berdasarkan lokasi kedudukan yang sebenarnya sebagai alamat utama. Apabila tempat kedudukan masih sewa, maka dapat mencentang pada kolom Location is rented dan mengisi data pemilik tempat yang disewa,
klik tombol tambah untuk menambahkan alamat. Selanjutnya diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan seperti dokumen surat penunjukan atau SK sebagai bendahara atau kepala instansi. Apabila permohonan diajukan oleh kuasa wajib pajak instansi pemerintah, maka wajib mengunggah surat kuasa. Langkah terakhir diminta untuk mengonfirmasi pernyataan, klik tombol konfirmasi sebelum melakukan submit permohonan pendaftaran. Setelah semua tahap dilakukan, maka sudah berhasil melakukan permohonan pendaftaran NPWP. Cek email secara berkala untuk mendapatkan notifikasi. NPWP tersebut bisa langsung diunduh dalam bentuk PDF atau dikirim otomatis ke email terdaftar. Jadi, nggak perlu lagi datang ke kantor pajak, cukup beberapa klik, NPWP langsung aktif. Lalu, bagaimana kalau kita ingin menghapus NPWP? Caranya mudah. Pertama, login ke sistem Cortex. Kedua, klik menu portal, pilih menu penghapusan atau pencabutan. Ketiga, isi formulir penghapusan dan pilih alasan yang sesuai. Keempat, upload dokumen pendukung, seperti surat keterangan kematian, akta pembubaran, atau dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan dikirim, DJP akan melakukan verifikasi. Jika semua lengkap dan valid, status NPWP akan dihapus dari database. Untuk orang pribadi maksimal 6 bulan dan WP badan maksimal 12 bulan. Dengan begitu, kewajiban perpajakan resmi berakhir dan tidak ada lagi kewajiban lapor pajak untuk NPWP tersebut. Jika permohonan diterima tetapi masih terdapat tunggakan pajak, WP diberi waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan tersebut. Gampang bukan? Daftar dan hapus NPWP melalui Cortex. Tinggal beberapa klik aja, urusanmu bakal beres. Jangan lupa manfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya agar urusan pajakmu menjadi lebih praktis. See you!